berkata, siapapun saudara dan saya yang sepertinya tidak ada gunanya hidup di dunia ini, tapi kalau kau mengizinkan Tuhan untuk maka akan suatu perubahan besar akan terjadi. Kuncinya adalah kerendahan hati, kerelaan untuk dibentuk, kerelaan untuk mau ikut Tuhan. Mungkin kau semua sudah punya angan-angan, sudah punya tujuan, tapi engkau siap membuang semua itu demi apa yang Tuhan sudah tetapkan terjadi. Ambil langkah, ambil langkah, dan ambil keputusan yang tepat saat ini. Karena setiap pribadi harus menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Tidak dengan yang lain, tidak bersama-sama, tetapi engkau sendiri, engkau sendiri, engkau sendiri. Oh, rada bayas. You are
saat ini tinggalkan semua dan datang kepada Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus. Dia jalan keluar daripada semua. Oh Yesus. Oh Yesus. You are holy. Engkau baik dan Engkau kudus. Terima kasih Tuhan. Yes, yes. Saya mau bersaksi ini sungguh-sungguh, saudara. Kemarin pada waktu saya ada di satu kota, kebetulan saya diantar oleh seseorang yang tidak biasanya mengantar saya. Jadi pada waktu dia ngantar saya, tahu-tahu di hati saya ini kok ada sesuatu yang melonjak. Dan pada waktu itu saya mulai bertanya dengan dia. Ya tanya dan tanya. Sampai titik. Tahu-tahu dia ngomong gini, Pak, nama Daniel, Bapak sudah tahu artinya. Saya ditanya begitu, saudara. Sejujurnya saya bilang, tahu. Tuhan adalah hakimku. Terus dia bilang gini, Bapak tahu kenapa Bapak panggilannya imam? Waktu dia tanya seperti itu, cukup saya menjadi grogi, saudara. Ya biarpun saya punya nama Daniel, saya sebenarnya ngomong gini, nggak tahu ya. Tapi saya tahu itu panggilan Tuhan dalam hidup saya dengan kuat. Terus dia mulai cerita. Dia berkata gini, pada waktu Pak Daniel mengambil satu langkah untuk jadi imam, sayalah orang pertama yang komplain. Sayalah orang pertama yang berkata, kemungkinan besar salah. Ini salah. Tetapi dia tidak berani mengutarakan, tapi dia menggumuli, saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan mulai bawa dia untuk mempelajari nama Daniel. Dia pelajari kenapa Tuhan menjadikan saya sebagai seorang imam. Dia pelajari dan dia pelajari. Dan sesudah itu dia berkata seperti ini, panggilanmu imam itu tepat. Kaget saya, saudara. Saya bilang, justru saya yang berkata, kenapa kok tepat? Dan dia bilang, ternyata di Alkitab yang punya nama Daniel itu 3 orang. 3 orang yang namanya Daniel.
Dan 3 orang ini 3 yang berbeda. Tetapi dari 3 ada 1 pribadi yang namanya Daniel. Itu adalah keturunan daripada Harun. Dan dia bilang, itu yang mengenal. Saya juga melongo, saudara. Saya juga berkata, terus. Wah, jadi saya tertarik ini, saudara. Ya, karena apa? Ada sangkut pautnya ini semua. Terus Tuhan mulai ajarkan saya melalui dia. Dan dia bilang, Pak, tak kasih tahu ya. Bapak punya nama Daniel. Dan pasti khotbahmu, apa yang kau ajarkan, tidak akan keluar dari ini semua. Pada waktu dia sebutkan, saudara, itu yang membuat saya hampir nangis. Kenapa? Semuanya exactly tepat. Saya khotbah mungkin 20 tahun tidak pernah keluar daripada sesuatu yang sudah ditetapkan. Saya sampai ngomong begini sama dia, saya ini gak ngerti bahasa Ibrani, saya gak ngerti. Terus dia bilang, lah ya itu Pak, itu ciri-ciri daripada Bapak itu kuat di dalam keimanan. Karena tugas seorang imam salah satunya adalah menerima dari atas, dari Bapa, dan menyampaikan kepada jemaat. Aduh saudara, saya merinding dengar ini saudara. Kenapa saya mau saksikan ini pada saudara? Saya mau katakan, ternyata apa yang tertulis dalam firman itu ya dan amin. Bahwa saudara dan saya itu benar-benar seseorang yang spesial di hadapan Tuhan. Bahkan semua itu sudah ditetapkan. Saya benar-benar terpesona. Sampai itu semua dia kasih poin demi poin. Dan dia bilang satu lagi poin yang sangat saya melongo istilahnya. Karena dia bilang gini, namamu Pak, itu ada sangkut pautnya untuk menjadi anak kesayangan. Kaget saya pada waktu kecil, ada hamba Tuhan datang dari luar negeri, plus ada juga hamba Tuhan yang dari dalam negeri mendoakan saya. Dan dia bilang, engkau anak kesayanganku. Itu saya simpan. Memang banyak yang tahu, tapi tidak saya obral. Saudara tahu, di nama Daniel sudah tertulis. Saya katakan, setiap pribadi pasti dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Engkau punya destiny apa? Itu sudah ditetapkan. Makanya nanti kalau punya anak jangan kasih namanya sembarangan, helikopter. Ya, kasih nama yang dari Tuhan, saudara. Karena ternyata nama itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Serius. Saya percaya kalau yang namanya helikopter itu hidupnya muter-muter terus, saudara. Ya. Ingat nama itu pengaruh. Ya. Ada yang terlalu senang sampai namanya banyak direntet. Saya mau kasih tahu keberatan, saudara. Satu aja cukup, saudara. Daripada nama kok banyak berentet-rentet. Berat, saudara.
Tapi ya sudah telanjur ya tidak bisa dibuang. Ya. Kalau saya berkata, misalnya namamu banyak, sekarang ngadep Tuhan. Ngomong, sebenarnya aku ini yang mana Tuhan? Kenapa? Sekarang aku jadi orang yang hanya bingung. Contoh yang tidak ada di sini. Namanya misalnya Daud, Musa, Yeremia. Misal, nggak ada kan namanya begitu? Pusing loh saudara. Daudnya tidak genap, Musanya tidak genap, Yeremianya tidak genap saudara. Ayo mau kemana? Jangan sampai Daudnya ngambil kelemahannya, Musa ngambil kelemahannya, Yeremia ngambil kelemahannya. Bubar. Saya ini serius. Kalau engkau punya nama, saat ini berdoa dengan serius sama Tuhan. Karena ini waktunya. Destiny harus terjadi. Destiny harus tercapai. Di dalam glorious time, destiny itu harus tercapai. Mereka kemarin ngobrol banyak saudara. Saya aneh, saya ngobrol banyak. Bapak itu tidur dengan lelapnya, saudara. Nah itu memang bukan bagian dia mungkin. Jadi kami ngobrol sampai sedalam-dalamnya. Dan saya bilang, ternyata dahsyat. Satu yang saya buka. Yang namanya depannya Yohanes, Yoel, Yosafat, Yoha. Dengar baik-baik. Itu yang punya nama seperti itu. Ada sesuatu yang kau harus menangkan. Yaitu apa? Hati hamba. Serius. Kalau kau bisa menang, engkau akan terbang. Nama saya Daniel. Belakang itu ada L. Itu Tuhan. Makanya selalu berkata, ujung-ujungnya Tuhan. Sekarang namamu apa? Serius. Ayo tanya sama Tuhan. Aku harus genapi destiny-ku apa? Serius saudara, jangan ini kau tidak nangkep karena ini glorious time. Engkau harus selesaikan, engkau harus sungguh-sungguh genapi destiny-mu masing-masing. Saya pada waktu dibagikan sama dia, dibuka dengan dia, saya bilang gini, tolong ya, tulis dengan rapi, kirim ke saya. Dan sudah tahu, dia bilang, oke Pak. Ternyata dia selidiki lagi. Dan dia kirim 4 lembar nama saya. Dan terakhir dia, istilahnya dia rangkum. Dan semuanya, itu Tuhan sudah tetapkan. Saya bisa melihat gitu, benar ya, aku kok bisa khotbah ini. Aku kok bisa khotbah ini. Semuanya. Tidak ada yang keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Dan Tuhan bilang sama saya, kejar destiny lebih lagi. Tidak ada kata menyerah. Salah satu arti daripada Daniel itu saudara ya, makanya saudara rada bingung juga kalau ikut saya. Kenapa? Karena salah satu arti dari Daniel adalah saya akan melakukan fokus pada Tuhan. Semuanya Tuhan. Saya tidak akan pernah memusingkan yang lain. Hanya Tuhan.
khotbah saya kan kemarin bilang, saya mau lari, saya mau terbang kalau bisa terbang. Yang lain tidak ikut, terserah. Aku mau akan terus. Pokoknya harus Tuhan. Itu memang Daniel seperti itu. Nah, ini yang punya nama Daniel tidak seperti itu, salah nama. Nah, ya kan? Jelas sudah gitu aja. Ya memang ada sih Daniel Clinton. Siapa tahu dia Clintonnya bukan Danielnya. Ya kan? Ya, siapa tahu ya kan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya kan. Ya. Udah, sekarang pribadi cari dan benar-benar tanya Tuhan supaya destinimu tercapai. Teguh misalnya. Kamu benar teguh dah. Atau sekarang namanya teguh tapi goyang terus. Tidak nyampe loh saudara, hati-hati. Banyak orang tanya pada saya, Pak, destiniku apa? Sudah tidak usah susah, sesuai dengan nama. Kalau benar namamu itu dari Tuhan, pasti beres. Itu destiny. Ya, tapi kalau nama tadi yang saya sudah sebut helikopter, bukan dari Tuhan itu. Jelas itu bukan dari Tuhan. Ya. Loh, jangan saudara pikir ada loh. Ada yang namanya puting beliung. Loh, ada. Bayangin saudara, bukan cuma angin ribut, puting beliung, muternya kayak apa dia? Ada saudara, ya kan? Banyak yang seperti itu, karena menganggap apa? Biasa, nama itu enggak apa-apa. Ada artinya sih. Guntur, Topan, bukan rame saudara. Dulu kan ada film Ali Topan. Ya, kalau Topan badai silakan. Ya kan, enggak apa-apa. Silakan aja. Kalau sampai kau bilang Tuhan, aku kok punya nama kok antik. Apakah ini daripadamu atau aku harus ganti? Ya kalau sama Tuhan bilang ganti ya ganti. Dan itu akan merubah hidupmu. Dan destiny akan tercapai. Saya rindu sungguh-sungguh di glorious time engkau sampai pada destiny. Sudah tahu, sekarang saya pakai cincinnya ini biru. Saya ini punya banyak batu saudara. Ya, sampai kalau ada orang yang tahu bilang, wah kok seperti jualan Pak. Memang dulu saya senang kopi. Tapi hari-hari ini saudara, Tuhan bilang gini, sebelum kau masuk glorious time, pakai yang biru. Pakai yang biru. Dan sudah tahu, salah satu arti Daniel, setia. Tuhan setia. Engkau pun harus setia seperti Tuhan. Luar biasa ya? Saya sampai mau nangis saudara. Karena semuanya sama. Tuhan bilang, dengar, aku sudah mulai genapi arti nama. Saya sampai ngomong gini sebenarnya, apa mau pulang saya ini? Karena semuanya sudah digenapi saudara. Dan Tuhan bilang, belum. Kenapa? Ada satu memang yang belum digenapi saudara. Apa? Saya ini tidak hobi belajar saudara. Tapi ada nama saya di situ, belajar dan menyelidiki. Nah, itu yang saya terus terang belum melakukannya. Tapi beberapa bulan yang lalu Tuhan ngomong sama saya, belajar nak, belajar. Dan itu tepat pada waktu Pak Agung meninggal. Sebelum beliau meninggal, ngobrol sama saya, dan dia bilang, belajar. Dan dia panggil saya namanya dia, belajar. Terus dia pulang. Saya ketemu dengan beliau dalam alam roh. Dia bilang, belajar. Itu yang sampai hari ini saya bilang, mantapkan. Tapi ternyata di nama saya juga ada belajar dan menyelidiki. Aneh ya? Itu Tuhan semuanya saudara. Terus
saudara bilang, Pak itu mah sama semua. Enggak. Enggak, beda-beda. Ya, tiap nama itu beda-beda, saudara. Maka dari itu, yuk sungguh-sungguh ini waktu Tuhan merindukan destinimu tercapai. Tuhan merindukan sungguh-sungguh di dalam glorious time. Bukan hanya engkau cuma terima berkat. Enggak, kerja keras untuk mencapai destinimu. Kerja keras. Salibkan daging. Sampai destinimu tercapai. Saya mau katakan ya, kiamat masih lama. Tapi untuk dia datang di awan-awan, itu sudah sangat singkat. Mungkin anak yang SMP tidak sampai ke SMA, Tuhan sudah datang. Dengar baik-baik. Di waktu yang sangat singkat ini, selesaikan destiny. Karena salah satu syarat pengangkatan, destiny harus tercapai. Maka dari itu, di akhir, di ujung tahun, saya cuma pesan pada saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan katakan, ayo jalan bersama dengan Roh Kudus. Mau diajar, mau untuk maju. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau dididik, kalau engkau istilahnya ya, dikoreksi. Loh, AOC itu bengkel. Ya, dengar, jangan lupa AOC itu bengkel. Namanya kalau bengkel itu ya Wempi yang suruh definisi bengkel itu apa, dia akan bisa lebih bagus. Ya. Bengkel itu memperbaiki yang rusak. Bengkel itu memperbagus. Pada waktu mobil peok dibagusin, ya enggak enak diketok-ketok, ya enggak enak diamplas. Untuk apa? Untuk jadi bagus. Nah kalau saudara diamplas, saudara ngamuk. Terus saudara mungkin nyalahkan AOC. Ya repot. Salah tempat. Ini bengkelnya Tuhan. Tapi lihat, mobil yang keluar dari bengkel, ya bagus. Top. Tapi kalau mobilnya jalan-jalan ya gak bisa diberesin. Pada waktu di bengkel ngapain? Diem. Di apapun ya diem. Betul kan? Saudara dan saya juga. Jangan berontak. Jangan nyalain Tuhan. Ini bengkel Tuhan. Dan saudara bisa selesaikan. Luar biasa. Percaya? Dan mari kerja keras terus. Punya hati siap untuk dibentuk. Benar saudara. Saya senang sekali. Kenapa? Ini waktunya. Kalau ada tantangan, itu berarti Tuhan ngajak kita untuk terbang tinggi bersama dengan Dia. Karena Tuhan bilangnya, kita mengatasi. Betul enggak? Bahkan Tuhan bilang, ada gelombang, kita jalan di atas gelombang. Kok bisa? Bisa. Buang yang kata enggak bisa. Bisa. Sudah tahu kenapa kok pada waktu Petrus disuruh sama Tuhan, bukan disuruh, ya dia tanya, kalau itu memang kau, biarkan aku jalan di atas air, ayo datang. Dan dia bisa. Kenapa? Karena Petrus tidak pakai otaknya pada waktu itu. Dia cuma dengar Tuhan bilang, oke, sini, langsung jalan. Makanya pada waktu dia jalan, dengar, itulah kuncinya engkau. Tuhan ngomong
saya tapi pengen cepat sampai, saya ngomong gini, Tuhan, tolong. Malaikat, beresi dengan cepat. Tahu-tahu bisa jalan. Sepertinya mustahil. Semuanya rapat. Saya cuma ngomong, Tuhan, terima kasih. Malaikat, beresi. Aku mau jalan. Tahu-tahu kok bisa. Gimana? Pokoknya saya lewat. Kalimat perkataan. Kau percaya? Apapun yang kau katakan, jadi. Serius, saudara. Saya ini sebenarnya sekarang ini lagi on fire. Kenapa? Karena sebenarnya ada sesuatu yang besar ini sudah ada di depan. Ya, makanya saya katakan, sudahlah, tidak usah pakai pertimbangan-pertimbangan. Sudah, ya. Ikut Tuhan, sudah kadung, saudara. Istilahnya sudah sampai di pinggang, tenggelam sisa. Ayo. Daripada balik, tidak ada kata kembali. Jalan terus. Kita buat mujizat demi mujizat. Kita selesaikan sampai destiny kita terjadi dan tercapai. Ingat, tidak ada usaha manusia, tapi biar Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Amin. Oke, yuk kita mau nyanyi. Kita bangkit berdiri. Dulu ada lagu Mahanaim, gelombang-gelombang. Ya itu. Ini lagu, saudara tahu, ini lagu membuat kami nangis habis-habisan. Kalau saudara berdiri di tempat ini, nah ini lagu, salah satu lagu. Waktu tenarnya, waktu semua mengatakan negatif tempat ini. Tapi kami nangis sambil nyanyi lagu ini. Dan sekarang bisa engkau nikmati. Karena apa? Tidak usah dengerin apapun. Fokus pada Tuhan. Kita waktunya berdiri bahkan menari di atas gelombang. Percaya? Nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Kerinduan yang rinduan kami menjadi pergerakan-Mu. Katakan dengan Tuhan. Pribadi demi pribadi. Katakan. Ke surga tidak gandeng-gandengan. Kerinduan. Katakan dari hatimu. Kerinduan kami menjadi pergerakan-Mu. Kematiannya pada Yesus Tuhan. Sekali lagi. Kerinduan kami Katakan dari hatimu. menjadi pergerakan-Mu. Kematiannya pada Yesus Tuhan. Berdiri di puncak gunung tertinggi,
rinduan kami. Rinduan kami. Yes, yes, yes. Gunung tertinggi, berdiri dengan kerendahan hati, menembus dan taklukkan sekuatan tangan dan berharap. Kami kan baik-baik. Tadi pagi kita sudah lakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Lebih banyak daripada saudara yang tidak hadir. Dengar baik-baik, ini satu paksaan. Ini bukan sesuatu paksaan. Sekali lagi. Untuk benar-benar menyerahkan, komit dan submit pada Tuhan. Sehati dan sepakat. Pun yang Tuhan suruh untuk terjadinya gedung yang baru. Memang ini sesuatu yang sangat-sangat spektakuler. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan sesuatu paksaan. Tetapi Tuhan katakan bagi siapa yang mau, engkau nanti boleh maju ke depan. Tetapi konsekuensinya adalah apapun yang Tuhan minta, kita akan bawa sebagai korban bakaran. Satu paksaan. Saya mau katakan, dan Tuhan taruh di hati. Dan apapun yang Tuhan minta, mungkin jangan ngomong tentang uang, saudara. Saya tidak ngomong tentang uang. Tapi Tuhan minta apapun, mungkin doamu akan diperbanyak. Mungkin baca Alkitabmu akan diperbanyak. Mungkin apa yang Tuhan katakan,
engkau akan katakan, aku mau lakukan. Karena itu yang Tuhan minta. Tapi juga apapun, baik itu keuangan, harta, semua yang Tuhan minta, kita sodorkan buat gedung yang akan Tuhan beri. Dengar baik-baik, saya sekali lagi berkata, jangan terdorong nafsu. Ini sesuatu tawaran. Tidak pada saat semua berdoa. Kita nyanyikan lagu ini, dan yang sudah komitmen, sudah ambil satu ketetapan, engkau boleh maju. Nanti yang maju, ya, ada satu di dahimu. Ya, tidak main-main. Sungguh menggerakkan sedang berlima. Aku terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam kecepatan, dalam keintiman, kami pasukanmu. yang tak terhentikan. Kami kan menari, Kami akan berlari di atas gelombang, akan senjata menggenapkan semua panglima. aku terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman, kami pasukanmu yang tak terhentikan. Lebih tinggi, Yes, yes. terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam terbang lebih tinggi, lebih Mari angkat tanganmu. Berkat Tuhan mengalir saat ini. Yes,
Yes, saya lihat. Saya lihat. Saya lihat. Duta-duta kerajaan Allah. Yes. Oh. Saya lihat sinar warna-warni turun. Kemanapun dan dimanapun kau berada, doa. Doa. Dan itu akan terjadi. Perkatakan. Dan itu akan terjadi. Yes. Dimanapun kita berada, kita damai sejahtera. Yes, yes. Akan menyingkir dari hidup kami. Dan semuanya diberkati. Diberkati. Di dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Luar biasa. Ada satu pengumuman, kita libur, ya, kita libur hari Senin. Ya, karena ini Senin terakhir, boleh duduk. Tetapi tanggal 1 ada kebaktian jam 5 pagi di sini. Biarpun saya tidak ada di sini, tapi karena ada pastoral yang ada, tetap adakan, tetap jam 5 pagi di tempat ini. Terus yang kedua, saudara harus terus dengar-dengar radio Dios, karena ada pengumuman nanti tanggal 6. Nah, itu jam berapa saya tidak tahu, tapi kita akan dari Mount Hermon. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, karena streaming itu power dan urapannya saya percaya akan kuat sekali. Dan itu akan menarik berkat untuk 1 tahun. Ya. Jadi dengar-dengaran, ya, jangan sampai kelewat lagi. Ini benar-benar berkat 1 tahun yang akan dicurahkan. Tanggal 6 jam berapa saya tidak tahu, karena ya kan kita di sana. Jadi harus benar-benar mulai tanggal 6, kira-kira sore atau pagi. Pagi, kita di sana pagi masih. Berarti siang ya, kira-kira siang lah. Jam 2. Oh, berarti ya kita akan menuju sana dan kita akan doa itu kira-kira jam 8. Jam 8-an. Ya 9.10 lah istilahnya lah. 9.10 berarti di sini jam 2-an ya. Jam 2 jam 3 ya. Siap-siap lah. Itu waktu-waktu yang dengar-dengaran. Ya, jangan sampai kelewat. Oke? Ada lagi Muhammad? Oh ada. Wow. Ini ada pasti AOC Kid. Nah, kumpul di lantai 2. Itu kamu kok amin, kita sama-sama. AOC Kid, ingat lo ya, Kid. Ya, jadi AOC Kid silakan datang ke lantai 2 karena akan dibagi berkah. Terus ya udah itu aja lah. Sekarang, ya udah, ini ibu akan. Oh ya, kalian dulu. Coba akan umumkan sesuatu. Sesudah itu ibu akan membagi dengan cermat. Kota
botak, udah jalan. Kan orang botak sudah. Saya mau ngajak kita untuk turut serta buat pembangunan gedung. Caranya simpel saudara. Kita cari kaleng bekas, bersihkan. Lalu kita berkomitmen setiap hari untuk masukkan uang kita, setiap hari menyisihkan uang kita. Tapi mari kita berkomitmen bahwa kita harus lakukan ini setiap hari. Saya hari ini lupa. Tapi ya, malam ini akan kita lakukan. Jadi setiap hari menyisihkan uang berapapun. Saudara, mari kita mulai dari dalam. Kita nggak boleh berpikir orang luar akan mengirimkan uang. Salah saudara. Mari berpikir dari kita dulu yang melangkah. Kita dulu yang memulai. Saudara, kita mulai bukan artinya persembahkan dengan harus 100.000, enggak. Berapapun yang Tuhan gerakan dalam hidup Anda. Setiap hari kita berkomitmen. Kalau Anda cuma bisa 2.000 perak, mari lakukan dengan setia setiap hari 2.000 perak, masukkan ke kaleng. Nanti setiap tanggal bahannya. Data benih. Mari saudara kita ikut terlibat. Kita mungkin tidak bisa bangun satu gedungnya, tapi setidaknya mungkin kita bisa beli satu batu bata untuk jadi menyusun temboknya. Oke? Saya percaya bahwa tidak perkara jumlahnya kecil atau besar, tapi ketika kita lakukan dari hati, maka Tuhan melihat hati kita. Nah, ketika Tuhan melihat hati kita, maka Tuhan akan. Saudara, sekali lagi cari kaleng atau foto setiap hari. Mari lakukan. Ada yang mungkin berkomitmen 20.000 setiap hari itu. Nanti setiap awal bulan burungmu yang satu itu harganya mahal, sudah mahal banget sudah. Jual cepat. Berkomitmen. Yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Pelayan, ya. Itu maju tempat Tuhan Yesus memberkati yang pelayan mau lihat sesuatu yang dari Tuhan, jadi ibu mau memberikan ini bagi pelayan. Betul kan? Yuk silakan maju yang pelayan. Yang sisanya good night. Yang pelayan.